Kapan majumu lek mung dipikir lho, urip jomen dipikir tok. Nah, biasanya kalau ikan sakit itu terkena PK, ekornya akan merah-merah. Fungsi PK adalah untuk membunuh ikan. Membunuh ikan, modiar membunuh ikan. PK untuk ikan koi itu sama nggak dengan PK yang di apotek? Jawabnya adalah, jadi teman-teman yang jualan atau teman-teman yang di rumah kolamnya minimalis banget dan filternya tidak maksimal, kalau pengen nambah ikan, kalau 1 atau 2 ekor masih oke. Tapi kalau nambahnya banyak, itu mungkin bisa dilakukan hal yang seperti ini. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman. Guru besarku. Jangan lupa bagi lagi piye karemu iki. Okean ku sik to. Bilongi. Ceblok lho malahan. Kene. Kupuh lho mek. Mesti. Gupuh iki, Pit. Ame, kokean. Kokean, weh ngawur wis sak kolam kuwi. Yo. Wis diaduk. Diublek-ublek. Yo, ora gudeg. Kesuwen. Diublek-ublek. Diublek-ublek. Urung campur diublek neh. Wis ngono ae. Tambahin neh sithik. Tak julit nih kuwi. Bayu di gua. Ya Allah mesti. Pipiti ra kena tembung titik. Ini. Yo. Wis. Mbok entok. Nah, efek gedang kluthuk. Oke. Wis, kita bongkar. Jadi acara kita hari ini mau memasukkan ikan koi ke dalam kolam. Jadi caranya seperti ini tadi. Ini ikan kan dari apa itu jenenge? Tempat karantina kemarin. Kemarin dari tempat karantina, kemudian masuk ke dalam kantong setelah 1 malam dan setengah hari baru dibongkar seperti ini. Ini cara membongkarnya. Ikannya sudah di kantong semua ya. Jadi karantina kantong 1 malam setengah hari. Ini semua dari tempat karantina akuarium. Sudah melalui proses karantina kantong 1 malam setengah hari. Karena sekarang jam 2. Sudah setengah hari lewat. Kemarin packingnya jam 4. Jadi hampir 24 jam. Masih 20 jam. Kurang lebih. Nah, ini ikannya dimasukkan ke dalam larutan PK. Ini tadi PK-nya nggak tahu berapa takarannya, yang penting warnanya ya. Warnanya ungu agak pekat, jangan terlalu pekat. Ikannya masih kelihatan. Kalau ini terlalu pekat, ikannya nggak kelihatan. Dan untuk perendaman PK sebelum masuk, ini kurang lebih 1 menit. Kurang lebih 1 menit. Kapan majumu lek mung dipikir lho, urip jomen dipikir tok. Nah, kurang lebih 1 menit. Ikannya dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kolam. Kalau ini misal untuk dosisnya setengahnya, ini dosis PK-nya setengahnya ini, itu bisa direndam selama 5 menit nggak apa-apa. Jadi kalau santai nggak apa-apa, perendaman sampai 5 menit. Tapi kalau agak pekat seperti ini, cukup kurang lebih 1 menit. Jangan lama-lama, karena nanti kalau kelamaan lendir, ikannya akan habis dan ikannya malah sakit. Kemudian untuk ikan yang sehat, itu kalau dimasukkan ke dalam PK, warnanya tetap nggak ada yang nempel, atau warna PK-nya nggak ada yang nempel di tubuh ikan. Kalau ikannya sakit, biasanya warna PK-nya nempel di tubuh ikan. Jadi tengernya seperti itu. Kalau ikan kita sakit,
setelah masuk ke dalam PK, PK-nya nempel di badan, terutama di ekor. Terutama di ekor itu akan nempel coklat-coklat. Kalau ikannya sehat, ikannya akan tetap mulus. Yuk, mari kita lihat apakah ikannya tetap mulus setelah terkena PK. Nah, biasanya kalau ikan sakit itu terkena PK, ekornya akan merah-merah. Loh, sing satu paket itu uang mau? Oke, Tot. Yo dimasukkan tangga. Oh iya, kirimnya kapan? Kirimnya masih tanggal 11. Oh, kirimnya masih 1 minggu lagi. Oke. Yo, masukkan, Jess. Jadi ini aman. Nggak ada yang warna coklat di badan, nggak ada yang nempel PK-nya. Iki bisa, Jess. Siro 2 ekor. Payu sapa? Dua, yuk kuwi mah. Oh, itu tadi. Tak pakai di sini 3 kilo satu nyemplung karo aku. Paket. Aman ya, dielus-elus. Elus-elus. Dan ini masih dibongkar-bongkar lagi. Fungsi PK untuk perendaman ikan itu yaitu untuk mematikan bakteri. Mematikan ini apa ya? Penaknya ngomong membunuh ya. Membunuh bakteri. Wah, alhamdulillah aku warek. Oi. Barusan ada tamu, terus tak kasih rujak. Jadi barusan kita makan bareng-bareng, makan rujak, akhirnya gelegeen. Nah ini loh, kalau ikan sehat itu terkena PK tetap bersih ya, tetap bersih untuk sirip-siripnya. Kalau ikan sakit terkena PK, siripnya berwarna coklat, jadi PK-nya nempel di sirip atau masuk ke dalam pori-pori kulit ikan. Fungsi PK adalah untuk membunuh ikan. Membunuh ikan, modiar membunuh ikan. Fungsi PK adalah untuk membunuh bakteri yang nempel di ikan koi. Jadi kalau ada kuman, bakteri, eugenol, dan lioliane yang sekiranya berbahaya untuk kehidupan ikan koi dan teman-temannya, itu akan terbunuh oleh PK. Dan PK itu banyak sekali yang tanya, Mas, PK untuk ikan koi itu sama nggak dengan PK yang di apotek? Jawabnya adalah sama, alias podo. Digoyu iwakku lah aku. Don, iwakku nggoyu cekakaan loh. Sayang kowe ra ngerti bahasane iwak. Iwak nggoyu aku ngomong cekakaan iki mau. Ikan ketawa lihat saya ngomong bengok-bengok. PK itu yang digunakan untuk ikan koi dan ini masuk lagi. Dan yang ada di apotek itu sama-sama obat gatel. Jadi kalau kita gatelen, bukan cewek-cewek yang gatelen aja ya, tapi kita juga bisa gatelen terus misal di tangan atau di kaki, koreng, melenting-melenting. Itu melenting-melenting itu bahasa no dewe, yang tahu melenting-melenting bahasa no dewe, tolong tulis di kolom komentar melenting-melentingnya apa. Nah, itu biasanya direndam menggunakan PK. Anak saya pernah kakinya sakit berendelen, melenting-melenting, gatel, terus PK ikan ini tak taruh di bak, tak rendam selama 30 menit. Saya ulangi lagi selama 3 hari. Alhamdulillah sembuh dari gatel, cuma warna kakinya jadi coklat. Jadi kayak tangannya Pipi tadi ya, warna kakinya jadi coklat. Itu PK kalau kena kulit kan coklat, apalagi kena kulit yang bagian ini warnanya coklat. Terus keset, atau keseti harus ngerti dewe lah, keset nggak jemek. Nyapa tau Pak?
Iwake ngrungokne lek ku omong, Mas Subar rasan-rasan opo to iki jane. Jadi intinya kita semua kalau memasukkan ikan koi ke dalam kolam itu lebih baik direndam dulu menggunakan PK. Nah, ini masuk lagi. Direndam dulu menggunakan PK supaya ikannya lebih aman. Atau kalau memasukkan ikan baru itu lebih baik bareng seperti ini. Ini tadi kan kosong, kemudian sekarang masuk mungkin 40 ekor ya, mungkin 40 ekor ini masuk ke sini, jadi masuknya bareng. Ini kemarin ada isinya, tak angkat, isinya saya angkat, kemudian saya karantina kantong bareng sama yang lain. Di sini kan paling cuma 20 ekor. Saya angkat, saya karantina kantong bareng dengan ikan yang lain. Kemudian ini kolamnya saya kuras habis, saya isi air lagi baru, dan hari ini ikannya masuk semua jadi satu. Itu kenapa? Supaya ikan nggak kaget. Biasanya kalau sudah ada ikannya, kemudian kita tambah ikan yang baru, ikannya kaget atau crash bakteri. Walaupun kita kasih PK, biasanya itu masih terjadi. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ikan baru masuk kemudian ikan lama sakit, atau ikan baru masuk kemudian 1 minggu sakit semua. Jadi untuk menghindari yang seperti itu, ini saya angkat semua karena ini kolamnya mini dengan filter yang minim banget, cuma tong 1 ekor di belakang saya. Jadi tongnya cuma 1, makanya setiap penambahan ikan ini saya kuras dulu, ganti ikan yang baru. Dan setelah saya lakukan seperti itu, alhamdulillah ikan saya aman, tidak pernah sakit. Jadi kadang saya itu bingung. Dulu awal mula bikin video, konten saya yang terbanyak penanganan ikan sakit. Sekarang ikan saya nggak ada yang sakit, saya bingung. Mau bikin konten pengobatan ikan sakit, nggak ada yang sakit. Bingung. Tapi ya jangan sampai sakit lagi ya. Kok lah iwakku panggah sakit, dikira nggak profesional aku. Oke, ini kayaknya sudah selesai. Masih banyak. Masih banyak ternyata. Jadi ini intinya kalau kolam minimalis seperti ini atau penampungan, jadi teman-teman yang jualan atau teman-teman yang di rumah kolamnya minimalis banget dan filternya tidak maksimal, kalau pengen nambah ikan, kalau 1 atau 2 ekor masih oke. Tapi kalau nambahnya banyak, itu mungkin bisa dilakukan hal yang seperti ini. Kita kuras, kita karantina bareng semuanya, lalu ikannya masuk bareng jadi 1. Itu akan lebih aman daripada kita memasukkan setiap 1 minggu sekali 5 ekor. Karena kalau kita setiap 1 minggu sekali atau 2 hari sekali kita tambah ikan 1, 2 sampai 5 ekor, itu nanti kemungkinan 1 minggu berikutnya atau 10 hari berikutnya setelah ikan baru-baru tadi masuk, ikanmu akan sakit semua. Nah, itu terutama untuk yang pemula-pemula sering terjadi ya, untuk hal-hal meneh. Hal yang seperti itu. Jadi untuk menyikapi atau untuk mewaspadai, aku lagi ngomong malah belepotan gitu. Untuk antisipasi supaya tidak terjadi ikan sakit pada saat memasukkan ikan baru, mungkin bisa lakukan hal yang seperti ini. Karantina semua, jangan lupa rendam dengan PK. Dan kalau kolamnya sudah lama sekali tidak diganti air, mungkin bisa diganti air dulu 50%, ganti 50%, baru ikan barunya masuk setelah melalui proses karantina. Tapi kalau belum melalui proses karantina dan ikan itu baru beli, baru datang dari luar kota, mungkin airnya tidak sama dan bisa terjadi stres air untuk ikan yang baru. Akhirnya ikannya siripnya nutup, geraknya nggak lincah, ikannya males-malesan. Setelah 4 hari ikannya sakit, keluar wet spot, keluar jamur. Yang punya nggak ngerti, ikan mulai terkena jamur tetap dikasih makan, yang punya tetap nggak tahu, akhirnya ikannya kena jamur insang dan menular. Mati 1 tetap dikasih makan karena ikan yang lain masih mau dikasih makan, Mas. Jadi tetap tak kasih makan, kasihan kalau ikannya nggak makan. Alhasil pecah sedoyo atau mati semua.
Nah, itu biasanya kesalahan-kesalahan pada pemula. Kasihan dengan ikan yang tidak dikasih makan, padahal ikan yang lain dalam kondisi sedang sakit. Jadi kalau ada ikannya sakit jangan dikasih makan dulu. Utamakan pengobatan atau karantina menggunakan obat-obatan atau antibiotik. Oke, untuk ikannya sekarang sudah masuk semua ke dalam tempat atau ke dalam kolam penampungan. Dan ikan kalau sudah di sini berarti 2 hari lagi saya kasih makan. Karena kalau di akuarium kan tidak dikasih makan. Dikasih makan pun paling cuma 2 hari sekali. Kalau di sini 1 hari bisa 3 kali makan. Jadi ikannya lebih nyaman supaya tidak kurus-kurus banget. Oke, mungkin penjelasan saya atau cuap-cuap saya sampai di sini dulu. Sekilas tentang perendaman ikan menggunakan PK untuk ikan baru yang masuk kolam, dan ikan sakit jangan dikasih makan. Kecuali gejala sakit, dikasih makan yang dicampur obat antibiotik itu tidak apa-apa. Oke, semoga video ini bermanfaat dan tetap menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Alon-alon pokok klakson dan salam koi untuk persahabatan.